Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakoy Ferus Abiyah dengan NIM 240103071 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai kiprah masjid sebagai lembaga non-formal pendidikan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam atau umat Muslim. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid sudah difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Di tengah tantangan era modern yang semakin kompleks, peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal perlu dioptimalkan agar dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi umat-umatnya. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi masjid. Secara bahasa, masjid berarti tempat sujud. Dalam praktiknya, masjid adalah tempat utama umat Islam atau Muslim untuk menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Namun, fungsi masjid tidak hanya terbatas pada ibadah. Masjid juga digunakan sebagai tempat musyawarah, pembinaan umat, penyebaran dakwah seperti ceramah-ceramah, serta acara-acara yang biasanya berisikan tentang dakwah-dakwah, serta sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam membina kehidupan umat secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem sekolah formal, namun tetap terstruktur dan memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Masjid menjadi salah satu contoh pendidikan non-formal yang sangat efektif dalam memberikan pendidikan agama. Melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, kajian kitab, dan pendidikan Al-Quran, masjid mampu menjadi pusat pembentukan karakter, moral, dan spiritual masyarakat Muslim. Selanjutnya yaitu peran masjid dalam pendidikan umat. Peran pendidikan masjid sangatlah penting dalam membentuk kepribadian umat-umatnya. Masjid mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan cinta ilmu. Selain itu, masjid juga menjadi tempat pelatihan kepekaan sosial dan pembentukan akhlak mulia. Kegiatan pendidikan di masjid menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang religius dan beradab mulia. Selanjutnya, selain itu, program pendidikan untuk anak dan remaja, yang dimana masjid juga bisa menjadi tempat program pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Karena bagi anak-anak dan remaja, masjid menyelenggarakan berbagai program seperti Taman Pendidikan Al-Quran, TPA atau TPQ, yang biasanya masjid menjadi tempat ngaji, tempat belajar agama melalui TPA dan TPQ. Yaitu selanjutnya ada pengajian remaja dan kegiatan keagamaan lainnya. Program ini bertujuan untuk mengenalkan ajaran Islam sejak dini, serta membentuk generasi yang berakhlak mulia dan cinta terhadap masjid serta agamanya. Melalui kegiatan ini, masjid juga membantu membentengi remaja dan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Karena seperti yang kalian ketahui saat ini, pengaruh-pengaruh di lingkungan luar sangatlah dapat terbilang buruk. Tanpa adanya program pendidikan untuk anak-anak dan remaja, mungkin anak-anak dan remaja bisa justru malah mengikuti hal-hal yang tidak baik itu tanpa adanya ilmu tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada program pendidikan untuk dewasa dan lansia. Tidak hanya untuk anak-anak dan remaja, tetapi juga ada untuk dewasa dan lansia. Masjid juga menyediakan ruang belajar bagi orang-orang dewasa dan lansia melalui majelis taklim, kajian rutin, dan pembelajaran kitab kuning.
Kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan keagamaannya sepanjang hayat. Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga mempererat ukhuwah Islamiyah dan membentuk masyarakat yang aktif dan peduli terhadap sesama. Yang selanjutnya yaitu ada pelatihan keterampilan dan pemberdayaan. Selain pendidikan agama, beberapa masjid juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, usaha kecil, kerajinan tangan, dan literasi digital. Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah, terutama perempuan dan masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, masjid juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umatnya. Selanjutnya itu terdapat fungsi sosial dan ekonomi masjid. Masjid tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam bidang sosial dan ekonomi. Berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, khitan massal, bantuan sembako, dan pembentukan koperasi umat dilakukan untuk membantu masyarakat sekitar melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik. Masjid dapat menjadi pusat kesejahteraan umat secara nyata. Yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Masjid merupakan institusi penting dalam kehidupan umat Islam yang memiliki fungsi multidimensi sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, lembaga sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pendekatan yang adaptif dan inovatif, masjid dapat terus menjadi tempat yang memberi manfaat besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peran masjid harus terus diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.